pembukaan sekitar. Ya, nanti ada pertanyaan jawab. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ustadzuna Dr. Firanda Ardija, LCMA yang kami hormati, Kiai Basori Alwi selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Dal El Hikmah Dusun Desa Buluagung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah, Dar El Hikmah merupakan satu di antara pondok pesantren sunnah di Kabupaten Pasuruan. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Santri, anak-anakku yang kami banggakan, serta keluarga besar Yayasan Iman, ada Saung Al-Iman, kemudian ada MTS, MA Agus Salim Kucur, kemudian ada Gria Tahfidz Al-Quran Sasono Pandaan, Satria Welirang Archery, Taman Belajar Ya Bunaya, dan banyak lagi yang pada kesempatan hari ini insya Allah hadir bersama kita semua. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah siang ini kita di hari Jumat yang spesial hadir di tengah-tengah kita Ustadz Dr. Firanda, yang di sela-sela kesibukan beliau masih menyempatkan diri untuk mampir ke tempat kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil faidah ilmu yang akan kita dengarkan pada siang hari ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Dar El Hikmah ini sudah memasuki tahun yang ketiga, dan alhamdulillah saat ini kami memiliki 72 santri, 38 ikhwan dan 34 akhwat. Tentu di usia yang masih muda ini kami masih banyak kekurangan, dan kami ingin terus membangun kebersamaan, membangun kolaborasi kita berjamaah dengan seluruh elemen yang ada, mulai dari pengasuh pondok, kemudian wali santri, santri sendiri, yang kami ingin secara berkelanjutan bisa meningkatkan kualitas dari pesantren kita ini. Untuk itu tadi kami sebelum sholat Jumat telah membagikan selebaran untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan. Monggo bisa disampaikan ke kami. Yang selanjutnya mohon perkenan Ustadzuna untuk memberikan pencerahan atas pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan disampaikan kepada kita di sini. Gitu. Kira-kira mekaten untuk selanjutnya, karena memang waktunya sangat terbatas, waktu dan tempat, kami persilakan pada Ustadzuna untuk memulai kegiatan tanya jawab siang hari ini. Masya Allah, ini udah banyak sekali ini ya. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita jawab pertanyaan yang bisa dijawab ya. Rekan kerja saya tidak mau sholat kalau tidak diajak atau dipaksa. Kalau saya kerja malam, mana yang lebih afdol? Saya telat. Saya sholat isya berjamaah dengan konsekuensi. Saya sholat isya berjamaah dengan konsekuensi teman saya tidak sholat, atau saya sholat telat 10 menit tapi bisa mengajak teman untuk sholat isya berjamaah. Kalau 10 menit bermanfaat untuk mengajak teman berjamaah, lebih baik mengajak teman berjamaah meskipun mundur 10 menit, tidak ada masalah.
Ana lagi merawat ibu yang baru 2 minggu mengalami kecelakaan dan kaki kanannya patah. Pertanyaan Ana, berapa kali ibu Ana yang usia 67 tahun ini menolak sholat karena alasan susah gerak? Intinya alasan. Bagaimana Ana harus menasihatinya? Ana kadang terbawa emosi kurang sadar. Sementara Ana sedih sekali dengan ibu menolak alasan tidak mau sholat. Mohon ya, jadi kalau jelaskan sama ibu bahwasanya sholat itu wajib, dan kalau dalam kondisi sakit mudah ya. Kalau tidak bisa berdiri maka duduk, kalau nggak bisa duduk maka berbaring. Kalau kakinya nggak bisa dilipat diselonjorin ya. Ya kita bantu wudukan kalau memang ibu susah wudu ya. Artinya dibilang mudah kok bunda apa. Kalau memang dia merasa berat bisa dijamak, merasa susah dia boleh jamak ya. Duhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya, tapi tetap 4-4 dan 3-4 ya. Kalau memang dia merasa kesulitan ya. Intinya jangan dipersulit, Bu, nanti tak wudukan gitu. Ibu seenak semudahnya aja berposisi ya. Tidak harus berdiri, tidak harus duduk, kakinya selonjoran nggak ada masalah, badannya kalau sakit disuruh berbaring nggak ada masalah, nggak usah di repot-repot, bacanya Al-Fatihah saja, nggak usah pakai surat-surat, yang penting dia sholat. Ustadz, gimana cara tobat dari suka artis Korea? Apa namanya, sama artis Korea? Ngapain nonton apa artis Korea? Ya gimana ya, itu kita hanya buang-buang waktu, buang-buang umur, buang-buang usia, nanti nggak ada faedah yang kita dapatkan ya. Kalau nonton Korea terus jadi apa? Jadi pinter apa? Pinter gombal, pinter merayu, pinter bohong, pinter pacaran, pinter maksiat ya. Itu yang kita dapatkan ya. Kemudian akhirnya nanti kita akan terbawa ke ada kebiasaan yang lain dari nonton film Korea, nonton film-film yang lainnya. Akhirnya tidak terasa waktu kita terbuang. Film Korea mungkin berapa puluh episode, satu episode 1 jam kali 40 dan 40 jam. Ini tidak ada henti-hentinya. Nanti episode baru, seri baru lagi, judul baru lagi. Akhirnya tidak terasa setiap hari kita buang umur 1 jam, 2 jam. Tidak terasa. Seandainya 2 jam itu kita gunakan, atau 1 jam saja kita gunakan untuk baca Quran, untuk berbakti sama orang tua, untuk dengar kajian, tentu kita akan rasakan faedahnya di akhirat kelak. Maka seorang berpikir nanti hari kiamat kelak akan dibuka catatan amalnya, apakah dia ridho jika ternyata catatan amalnya isinya film Korea melulu ya. Film Korea, film Korea, film Korea, film Korea. Ya. Mungkin kita akhirnya terbiasa melihat yang haram. Kalau kita laki-laki pasti ada artis Korea yang cantik-cantik ya. Jadi Korea, lihat Korea, nah, seperti itu. Kalau kita perempuan nanti suka dengan lihat laki-laki. Akhirnya ada akhwat susah, dia mau nikah, yang ngelamar dia nggak mau semua karena nggak ada yang mukanya muka Korea. Dan itu kejadian. Pengennya punya suami kayak orang apa? Korea. Korea jualan bakpao. Jadi harus bertobat. Caranya gimana? Caranya harus meninggalkan. Bagaimana cara meninggalkan? Kalau keinginan pengen nonton, sibukkan dengan yang lain. Itu kecanduan itu akan hilang. Tapi semuanya candu. Rokok candu, nonton film candu. Canduan itu ada waktunya ya. Kalau kita lawan selama 2 bulan, 3 bulan, rasa candu tersebut akan hilang. Sudah nggak kepingin lagi. Tapi kalau sudah candu udah hilang, jangan coba-coba putar lagi ya. Kalau begitu putar lagi, candunya muncul lagi. Kumat meneh ya.